Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtaduna. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 ini didahului dengan isim isyarah ya, atau kata tunjuk. Ulaika diterjemahkan mereka itulah ya. Isim isyarah ini sebagai isim yang mabni ya, isim yang tetap berada di awal kalimat. Tentu kita bisa mengatakan fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada atau awalan ya. Secara umum tentu mubtada adalah isim yang ma'rifat yang berposisi di depan kalimat, sehingga kemudian secara umum kita mengatakan dia sebagai mubtada. Ulaika, mereka itulah. Kalau kita perhatikan, maka isim isyarah atau kata tunjuk ini ya, isim isyarah kata tunjuk ini sudah pernah kita pelajari ya. Jadi ada yang bermakna ini, ada juga yang bermakna itu ya. Kalau bermakna ini juga ya, ada ini, ada itu ya, menunjukkan kata tunjuk yang dekat, ada juga yang menunjukkan kata tunjuk yang jauh ya. Pembahasan ini pertama terkait kata tunjuk yang dekat ya. Yang dekat tentu ada pembagiannya muzakkar dan muannas ya. Ada yang dikategorikan laki-laki dan juga ada perempuan. Ketika yang ditunjuk dalam hal ini objeknya adalah muzakkar misalnya, maka dalam posisi tunggal atau mufrad kita mengatakan hadza ya, kata tunjuk yang dekat untuk muzakkar yang mufrad. Sedangkan untuk musanna atau double maka kita mengatakan hadzani ya. Kemudian untuk yang muannas ya, ketika menyampaikan tentang ini, ketika dalam keadaan tunggal atau mufrad maka kata tunjuknya adalah hadhihi. Ini adalah titik-titik yang kemudian menunjukkan muannas atau perempuan. Atau ketika musanna atau double maka hatani ya. Kemudian jika kata tunjuk ini untuk jamak makhluk yang tak berakal ya, kita mengatakan baik muzakkar maupun muannas maka dikatakan hadhihi ya, hadhihi. Sedangkan untuk jamak makhluk yang berakal untuk menunjukkan ini atau yang dekat maka dikatakan haulai ya, baik muzakkar maupun muannas. Nah, demikian juga kita sedang membicarakan kata tunjuk yang jauh yang dimaknai itu ya. Ketika mengatakan kata tunjuk itu ketika muzakkar dalam keadaan mufrad atau tunggal maka kita mengatakan zalika ya. Zalika itu artinya itu ya, untuk menunjukkan dalam hal ini muzakkar atau laki-laki yang tunggal. Sedangkan yang musanna atau double kita mengatakan zanika ya. Bagaimana kemudian ketika untuk kata tunjuk yang perempuan, ketika tunggal maka kita katakan tilka, dan ketika musanna atau double maka kita katakan tanika. Dan ketika untuk menunjukkan jamak makhluk yang tidak berakal
maka baik muzakkar maupun muannas untuk menunjukkan itu kita katakan tilka, ya. Sedangkan untuk jamak makhluk yang berakal, ya, baik muzakkar maupun muannas sebagaimana yang sedang kita bicarakan, maka kita sampaikan mereka itulah dengan ulaika, ya. Begitu penjelasan. Nah, ulaika, mereka itulah, ya. Jadi di sini bisa dikatakan, ya, ulaika, ya, mereka itulah, ya, mereka itulah. Kemudian dari sini tentu ketika ada mubtada tentu ada khobarnya, ya, ada khobarnya. Dalam hal ini adalah khobarnya alaihim sholawatun, ya, mereka itulah mendapat keberkatan yang sempurna atas mereka, ya. Jadi ingat, ya, ketika kita menyampaikan tentang susunan jumlah ismiyah, maka setidaknya yang kita perlu ingat ada dua hal, yakni mubtada dan khobar, ya. Dalam hal ini mubtadanya isim isyarah, sedangkan khobarnya merupakan jumlah ismiyah, ya. Dalam pengertian yang lain kita mengatakan di sini khobarnya ghairu mufrad, ya, yakni bukan satu kata tapi ada beberapa kata di sini alaihim sholawatun, ya. Mari kita bedah masing-masing, ya. Pertama alaihim. Alaihim artinya atas mereka, ya. Di sini alaihim sholawatun, ya, alaihim atas mereka sholawatun, ya. Ini kalimat ini merupakan khobarnya dari ulaika, tetapi alaihim sholawatun ini juga merupakan susunan jumlah ismiyah, ya, terdiri dari alaihim. Alaihim atas mereka ini adalah susunan jar majrur, ya, susunan jar majrur yang kemudian di sini terdiri dari ala artinya atas dan alha kita baca him di sini merupakan isim yang majrur karena ala, tetapi karena ini adalah isim domir tentu tetap, ya. Lalu pertanyaannya adalah alaihim, ya. Dalam susunan kalimat ini alaihim berada di awal kalimat, ya, di awal kalimat. Tentu ini memiliki makna tersendiri, ya. Dalam hal ini alaihim merupakan susunan jar majrur yang berada di awal kalimat, maka bisa kita katakan bahwa ini merupakan syibhul jumlah yang muta'alik dengan dengan khobar muqaddam, ya, dengan khobar muqaddam, atau secara singkat jika ada susunan syibhul jumlah, susunan jar majrur yang dalam hal ini berada di awal kalimat, maka bisa dikatakan sebagai khobar muqaddam. Sedangkan sholawatun, keberkatan yang sempurna ini merupakan, ya, di sini adalah isim nakiroh dengan tanda tanwin di sana yang berada setelah syibhul jumlah, maka, ya, ini kalau ada kondisi seperti ini kita bisa katakan sholawatun ini adalah mubtada muakhor, ya, mubtada muakhor. Jadi ini mubtada muakhornya, sedangkan alaihim sebagai khobar muqaddam, ya, diawalkan, ya. Jadi ini ada pelajaran, sekali lagi kita juga pernah menyampaikan ketika ada isim ma'rifat yang jatuh setelah syibhul jumlah, maka pada posisi nakiroh itu dia bisa disebut sebagai mubtada muakhor, ya. Jadi sekali lagi alaihim, ya, alaihim susunan jar majrur yang diterjemahkan dengan atas mereka, ya, dia muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam, tentu saja fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa, ya.
Kalau secara umum begitu, atau secara singkat sebagai kita untuk awalan pembahasan tentang nahwu dasar ini, maka alaihim syibhul jumlah yang berada di awal kalimat, maka dia bisa disebut sebagai khobar muqaddam ya. Sedangkan isim nakiroh yang jatuh setelahnya ditandai dengan dhomatain di sini, maka dia disebut sebagai mubtada muakhar ya. Jadi mubtada kadang juga bisa nakiroh atau umum ya. Meskipun secara kaidah basicnya adalah mubtada adalah ma'rifat, tetapi kondisinya bisa kita katakan demikian. Kaidahnya ada nakiroh, dalam hal ini isim nakiroh yang bisa menjadi mubtada dengan kondisi yang tadi disampaikan. Sholawatun, keberkatan yang sempurna ya, diterjemahkan di bahasa Indonesianya seperti itu. Berikutnya adalah mirrabbihim, artinya dari Tuhan mereka. Kalau kita perhatikan, maka ini setidaknya terdiri dari 3 kalimat atau 3 kata ya, yakni min sebagai huruf ya. Huruf dalam hal ini adalah huruf jar, Robbi sebagai isim, dan him juga isim, Robbihim sebagai idhofah, Robbi sebagai mudhof, dan alha sebagai mudhofun ilaih. Jadi kenapa kemudian harokat akhir dari Robbi itu kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh min sebagai huruf jar. Kenapa kemudian him ini tetap ya dibacanya seperti itu? Karena dia adalah isim yang mabni. Kenapa yang tadinya hum menjadi him? Karena dia menyesuaikan diri, karena sebelum dari alha ini ditandai dengan kasroh ya. Jadi dia akan menyesuaikan diri, yang awalnya rabbihum menjadi rabbihim, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Susunan jar majrur ini ya tentu dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan naat sifatnya sholawatun ya. Sifatnya sholawatun itu tidak dimunculkan. Boleh dikatakan sholawat keberkatan itu dari siapa? Dari Tuhan mereka ya. Dari Tuhan mereka. Jadi ada keterkaitan antara dari Tuhan mereka dengan keberkatan atau sholawatun itu sendiri. Berikutnya, jadi secara sekilas begitu ya, sholawatun ya, sifatnya sholawatun diwakili oleh mir rabbihim ya. Berikutnya warahmatun. Warahmatun artinya dan rahmat. Dan di sini kita bisa ingat waw di sini adalah waw athof. Tentu dalam hal ini rahmatun isim berikutnya merupakan maktuf ala sholawatun. Jadi dia tabi, dia ngikut karena ada huruf athof ya. Ketika ada huruf athof, maka ketika isim ini rahmatun ini dia maktuf ala, dia ngikut ya, dia mengikuti i'rab dari sholawatun yang diikuti ya, maktuf alaihnya. Dalam hal ini sholawatun ini ya sebagai mubtada muakhar, maka tentu mubtada masuk dalam marfu'atul asma, maka dia marfu, tanda rofanya adalah dhoma, maka rahmatun pun mengikuti tanda harokatnya di sini dhoma sebagai isim yang marfu, tanda rofanya adalah dhomatun zahiratun fi akhirih ya, dan rahmat. Berikutnya wa ulaika, wa tentu wawu athof, dan ulaika sudah kita bahas sebelumnya, dan mereka itulah ya. Sama polanya
kayak tadi misalnya ulaika alaihim sholawatun ya, ini juga sama, wa ulaika humul muhtadun. Wa ula ini tentu sebagai mubtada ya, sebagai mubtadanya, dan kalimat berikutnya adalah sebagai khobar atau penjelasnya, karena ini adalah susunan jumlah ismiyah. Ingat, susunan jumlah ismiyah yang merupakan jumlah atau kalimat diawali dengan isim atau kata benda, maka komponen utama yang harus kita ingat ada dua, yakni pertama disebut mubtada, yang kedua disebut khobar ya. Dalam hal ini mubtadanya wa ulaika, khobarnya adalah humul muhtadun. Jadi khobarnya ghairu mufrad, yang bukan tunggal tetapi merupakan jumlah ismiyah juga ya. Nah, bagaimana penjelasannya tentu kita sudah membahasnya. Wa ulaika sebagai apa tadi sampaikan sebagai mubtadanya, dan khobarnya merupakan jumlah ismiyah juga, yakni terdiri dari hum al-muhtadun. Hum merupakan isim ma'rifat ya, yang jatuh di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada, dan al-muhtadun sebagai khobarnya. Humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-muhtadun, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah bukan harokatnya ya, tapi di sini ditunjukkan dengan wawu ya. Wawu di sini karena dia adalah isim jamak yang dalam keadaan marfu, tanda rofanya adalah dhammah ya. Adalah wawu di sini ya, bukan dhammah tapi wawu. Wawu di sini terlihat karena ini jamak mudzakkar salim. Jadi secara sekilas bisa kita katakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan kita masih membicarakan orang-orang yang bersabar terhadap ujian cobaan dari Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa bersabar, dan kita bisa mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan Allah Ta'ala, dan kita insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.